Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tuliati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL siklus 2. Silahkan menyimak, mohon maaf jika ada kesalahan dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah masih semangat? Masih, alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Apalagi mencari ilmu untuk sekarang maupun yang akan datang. Baik, saya mulai dengan doa dulu ya. Silakan Gora pimpin doa. Maju di depan. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih Gora. Hari ini apakah masuk semua? Arga, ada Arga? Baik. Videmori, Giva, Jesse, Kaisa, Kezia. Kalau sudah siap, kalian buka buku matematikanya sekarang. Kita mulai pelajaran matematika. Sekarang sudah mulai masuk bab apa? Statistika. Statistika itu minggu kemarin kita mempelajari tentang Distribusi frekuensi tunggal sama distribusi frekuensi kelompok. baik. Di dalam tabel distribusi kelompok itu ada beberapa istilah yang kita pelajari juga. Apa saja? Ada 5 kalau tidak salah. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Jessie? Distribusi frekuensi dikelompokkan menjadi 5. Satu pertama interval kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah. Oke. Apa yang dimaksud dengan batas kelas dan panjang kelas? Oh iya, Giva. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Ya. Lalu panjang kelas adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah dari suatu kelas. Ya. Kalau sudah, itu tadi yang disebutkan teman-teman, berarti kamu masih ingat materi yang kemarin, materi pertemuan kemarin. Untuk kali ini kita akan belajar tentang histogram ya, penerapan histogram pada kehidupan sehari-hari ya. Ada yang sudah dengar apa itu histogram? Belum? Kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya, yang kemarin saya sebutkan kelompoknya sudah? Oke, kemudian nanti akan saya berikan LKPD, lembar kegiatan. Kemudian kalian berdiskusi, kemudian menyelesaikan LKPD yang diberikan, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan ya. Untuk histogram ini ada berbagai tipe diagram. Diagram mana yang paling baik untuk digunakan sangat tergantung pada data apa yang kalian miliki dan informasi apa yang ingin kalian sampaikan. Salah satu diagram yang dapat kalian gunakan adalah histogram. Histogram hampir serupa dengan diagram batang. Namun histogram berbeda dengan diagram batang. Gambar 7.1 dan 7.2 menunjukkan contoh histogram dan diagram batang. Pada waktu di SMP dulu atau di SD, kalian sudah mengenal macam-macam diagram. Apa saja? Diagram batang, lingkaran, betul. Diagram batang, diagram lingkaran. Lah, diagram batang ini sekarang lebih spesifik ya, lebih spesifik. Kalau misalkan gambar 7.2 itu adalah gambar diagram batang. Apa bedanya dengan sebelah kanan? Kalau
sebelah kiri ya, maaf, kalau sebelah kiri berarti tabelnya atau diagramnya berdempetan ya. Kalau diagram batang tidak ya, ada jaraknya, betul ya. Nah, yang kiri menunjukkan histogram penggunaan HP oleh siswa SMA. Kemudian yang sebelah kanan diagram batang merek HP yang digunakan siswa SMA juga. Kita bisa lihat perbedaan gambarnya ya. Kemudian diagram batang atau histogram ini ya, itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya, bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Misalkan ada yang tahu apa merek HP, bisa ya kita buat grafik seperti ini, bisa. Kemudian tinggi badan, betul, tinggi badan juga ya, merek sepatu atau ukuran sepatu itu juga ya. Nah, ini histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Histogram menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan ke dalam interval, sedangkan diagram batang menampilkan data yang sifatnya kategori. Perbedaan lainnya pada histogram, gambar batang menempel satu sama lain, sedangkan pada diagram batang ya, yang bukan histogram, ada spasi antar batang. Perbedaan terakhir, diagram batang biasanya memiliki batang dengan lebar, memiliki panjang ya, memiliki panjang dan lebar yang sama, sedangkan lebar batang dalam histogram tidak perlu sama selama luas totalnya 100% jika digunakan persen atau luas total sama dengan jumlah data. Oleh karena itu, frekuensi data dalam diagram batang dilihat dari panjang batang, sedangkan frekuensi dalam histogram diberikan berdasarkan area pada masing-masing batang. Nah, ini penggunaan HP ya. Kelihatannya kamu lihat sekilas sama atau beda? Kiri dengan kanan? Berbeda. Coba kalian bisa menggunakan pendekatan luas persegi panjang dalam menggambar histogram. Pada histogram sebelah kiri, frekuensi kelas 0,2 adalah 8. Ya. Luas persegi panjang berarti 2 kali 8 sama dengan 16. Berarti kita menggunakan luas persegi panjang. Frekuensi kelas 2 sampai 4 adalah 16. Ya, frekuensi itu berarti yang sebelah sini ya. Nah, kemudian luas persegi panjangnya adalah 2 kali 16 sama dengan 32. Luas gabungan kedua kelas tersebut adalah 16 ditambah 32 sama dengan 48. Itu yang sebelah kiri histogramnya. Bagaimana dengan yang sebelah kanan? Frekuensi kelas 0 sampai 4 adalah 12. Atasnya 10 ya. Nah, kemudian luas persegi panjangnya adalah 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi kelas 0 sampai 2 dan 2 sampai 4 pada histogram kiri memiliki luas yang sama dengan kelas 2 sampai 4 histogram kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa histogram kiri dan histogram kanan menjelaskan data yang sama. Kalian perhatikan video yang ada di depan ya. Di sini ditampilkan tabel ya. Kalian disuruh bagaimana cara mencari histogramnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang mencari tepi bawah pada tabel distribusi kelompok. Dikurangi berapa? Ada yang masih ingat? Kalau kelas bawah 0,5, betul Atan ya. Nah, ini cara menggambarnya.
tepi kelasnya jangan lupa. Kalau yang tepi atas itu berarti ditambah 0,5 ya. Nih. Nah, sekarang kalau nanti kamu sudah tahu histogram, maka kita bisa menentukan poligon ya. Poligon itu yang nanti akan materi selanjutnya ya. Dari histogram itu kamu bisa membuat poligon juga. Grafik garis titik tengah pada histogram. Nah, ini cara membuat poligon. Jadi kita gambar, setelah kalian sudah paham cara membuat histogram, maka kita cari tengahnya ya, tengahnya di atasnya batang itu. Nah, maka kita tarik garis, maka akan muncul garis-garis yang seperti itu, grafik ya, seperti grafik. Nah, titik tengah kelasnya ya. Oke. Sebelum ke sini ya, saya akan membagikan lembar kerja ya, yang nanti akan kalian coba kerjakan dan berdiskusi kelompok ya. Petunjuknya bacalah dengan cermat, kemudian diskusikan anggota kelompokmu dan selesaikan permasalahan sesuai langkah kegiatan yang ada. Kemudian tuliskan hasilnya dengan rapi. Semua sudah menyiapkan penggaris? Sudah. Baik, oke. Kalian disuruh apa itu yang pertama? Memperhatikan negara yang berbagi. Iya. Diagram batang yang sudah ada di LKPD kalian, tolong membentuk kelompoknya, menghadapnya dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah? Oke, kalian baca kegiatan yang pertama, perhatikan diagram. Ada diagram, betul? Diagram apa itu? Batang ya. Kemudian diagram batang itu adalah menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet di Olimpiade tahun 1998 cabang lintas alam 10 km. Ada berapa atlet yang berpartisipasi? Semua saling berdiskusi. Pertanyaan yang selanjutnya jangan lupa didiskusikan dengan teman ya. Satu kelompok harus sama-sama bekerja sama ya. Iya benar, ini untuk maju beberapa untuk kelompoknya Mutia dulu ya, yang kegiatan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang kegiatan 1 yang telah kami kerjakan. Pertama-tama saya Ibu Mariani dari Bagian Bagaimana. Saya Mariani. Jadi terdapat 20 negara dan 25 atlet yang berpartisipasi. Yang kedua, peserta dari negara manakah yang mendapat medali emas dan berapakah catatan waktunya? Jawabannya adalah Norway 1 kurang lebih 27 menit. Pertanyaan terakhir, gambar 7.4 disusun berdasarkan abjad dari nama depan asal negara atlet. Pikirkanlah cara lain untuk menyusun diagram batang ini.
Pertanyaan seperti apakah yang mudah untuk dijawab dari susunan diagram batang yang baru tersebut? Salah satu caranya adalah dengan histogram untuk catatan waktu dari para atlet. Dalam histogram, data dibagi ke dalam interval sama dengan satu gambar batang untuk setiap. Silakan diakhiri. Mungkin sekian penjelasan kegiatan satu tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya dulu perkenalkan dulu, nama saya Cikal, Nama saya Raffi. Nama saya Argana. nama saya Raffi. Untuk yang data pertama, nomor pertama yaitu perhatikan diagram batang berikut. Diagram berikut menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet di Olimpiade 1928 lintas 10 km. Dari gambar 7.4 ada berapa atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam, ada berapa negara yang berpartisipasi dalam cabang ini. Jadi atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam ada 25 atlet, sedangkan negara yang berpartisipasi ada 20. Ketiga, berapakah atlet yang menyelesaikan lomba ini dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 59 detik? Itu jawabannya adalah 5 atlet. Jadi jawabannya histogram. Jumlah pelari yang memiliki catatan waktu tempuh pada interval atau range tertentu. Baik. Ada yang bertanya? Tidak? Ya. Sama? Ya, berarti kalian sudah pintar untuk membaca grafik ya. Kita dari jalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Tepuk tangan. Pada KPD kegiatan 2 sebelum perkenalkan nama saya Niko Rusa. Saya tidak menyebutkan. Saya Manasius. Nama saya Sofiana Dewi Putri. Oke, jadi teman-teman, ada kegiatan 2 kali ini dengan A. Yang pertama itu lengkapilah kolom frekuensi pada tabel 7.2. Tabel distribusi frekuensi catatan waktu atlet. Oke, jadi yang pertama itu ada catatan waktu atlet berdasarkan menit dan detik. Jadi yang pertama ini 27 sampai 28,7 sampai dengan 39 ada 0, yang 39 sampai 41 ada 2, kemudian 41 sampai 43 ada 0, 43 sampai 45 ada 0 juga, kemudian 45 sampai 47 ada 1, 47 sampai 49 ada 0, ya, enggak, kemudian yang B. Sekarang yang B, buatlah histogram yang menunjukkan banyak atlet yang menyelesaikan lomba lintas alam dalam interval waktu satu batang untuk interval waktu 31 sampai menit 32 berarti 59 detik telah digambar pada histogram di bawah ini. Kita gambar yang 27 sampai 29 di frekuensi ada di frekuensi yang 3, lalu di menit 33 sampai 35 itu ada 3 juga. Kita gambar sampai sini. Yang lain perhatikan ya. Lalu yang menit 39 sampai 41 ada 2, dan yang terakhir adalah menit 45 sampai 47 itu ada 1 di sini. Baik. Ya. Lanjut ke yang C. Nanti hapusnya jangan semuanya ya, kerangkanya aja yang dihapus histogram buat kelompok berikutnya. Sampai dengan 30 menit 59. Yang tabel aja yang dihapus. Lalu untuk yang D, itu dari susunan data batang pada histogram menunjukkan distribusi dari data-data yang ada. Distribusi data menunjukkan bagaimana data tersebar, seperti di mana kebanyakan data berada, di mana tidak ditemui data apapun, dan di mana data kurang sedikit, yakni kebanyakan atlet selesai di bawah di menit 33.
Sekian dari kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tugas LKPD kami yang kedua. Yaitu yang pertama ada pertanyaan yang pertama dari lengkapilah kolom frekuensi pada tabel 7.2. Berikut yaitu yang pertama ada 27 sampai 29 menit memiliki 3 frekuensi. Yang kedua ada 29 sampai 31 memiliki 11 frekuensi. Yang 33 sampai 33 memiliki 5 frekuensi. Dan selanjutnya dari 35 sampai 37 memiliki 0 frekuensi. Dan selanjutnya dari 39 sampai 41 memiliki 2 frekuensi. Dan selanjutnya 43 sampai 45 memiliki 0 frekuensi. Dan yang selanjutnya 45 sampai 47 memiliki 1 frekuensi. Selanjutnya C, interval waktu manakah yang memiliki jumlah atlet paling banyak. Jadi memiliki yang interval waktu yang memiliki jumlah atlet paling banyak yaitu 29 menit sampai dengan 30 menit 59 detik atau bisa dibulatkan menjadi bawah 1 menit. Lalu kita lanjut yang ke D, bentuk dari susunan data pada histogram menunjukkan distribusi dari data-data yang ada. Distribusi data menunjukkan bagaimana data tersebar, seperti di mana kebanyakan data berada, di mana tidak ditemui data apapun, dan di mana data sangat sedikit. Jadi kesimpulannya yaitu kebanyakan atlet mampu menyelesaikan lomba dengan waktu kurang dari 1 menit. Lalu hanya ada 1 atlet yang memiliki catatan waktu itu dalam 29 menit. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami akan mempresentasikan tentang KKPD kegiatan 2 kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mahabara Satria Widya Prabowo. Saya Satria Putih. Nama saya Awal Dewi. Nama saya Desita Bita. Nah, Untuk yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang tabel distributif frekuensi catatan waktu atlet untuk menjawab soal OA. Yang pertama ada catatan waktu atlet di menit 27 hingga 28 detik 59 ada 3 atlet. Kemudian 29 menit sampai 30 menit 59 detik terdapat 11 atlet. Pada waktu 31 menit sampai 32 menit 59 detik terdapat 5 atlet. Kemudian pada menit 33 menit sampai 34 menit 59 detik terdapat 3 atlet. Untuk 35 menit sampai 36 menit 59 detik terdapat 0 atlet. Kemudian untuk 37 menit hingga 38 menit 59 detik terdapat 0 atlet. Kemudian untuk 39 menit sampai 40 menit 59 detik terdapat 2 atlet. 41 menit sampai 42 menit 59 detik terdapat 0 atlet. 43 menit sampai 44 menit 59 detik terdapat 0 atlet. Dan pada 45 menit 45 menit sampai 46 menit 59 detik terdapat 1 atlet. Dan untuk 47 menit hingga 48 menit terdapat 0 atlet. Selanjutnya yaitu catatan waktu atlet lintas alam. Yang pertama yaitu interval 27 sampai 29 menit ada di ada belum ya yang 33 sampai 33. Yang
KW buat yang terima. Oke, jadi di interval waktu 27 sampai 29 menit ada 3 frekuensi. Di 29 sampai 31 menit ada di 11 frekuensi. 31 sampai 33 menit ada di 5 frekuensi. 33 sampai 35 ada di 3 frekuensi. 39 sampai 41 menit ada di 2 frekuensi, dan 45 sampai 47 menit ada di 1 frekuensi. Kemudian yang D, interval waktu manakah yang memiliki durasi paling banyak? 29 menit sampai dengan 30 menit, 59 menit. Lalu selanjutnya, bentuk dari susunan batang-batang pada histogram menunjukkan distribusi dari data-data yang ada. Distribusi data menunjukkan bagaimana data tersebar, seperti di mana kebanyakan data berada, di mana tidak ditemui data apapun, dan di mana data sama. Kebanyakan atlet mampu menyelesaikan lomba dalam waktu kurang dari 31 menit. Lalu hanya ada atlet yang memiliki catatan waktu tempuh dalam 45 menit. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi sudah selesai menyelesaikan masalah diskusi kelompok, kemudian kalian juga sudah menyimpulkan. Sekarang saatnya evaluasi ya. Ya, 4 soal bisa dikerjakan, saya bagikan dikerjakan sendiri-sendiri, enggak boleh mencontek temannya ya, karena tadi sudah selesai berdiskusi dengan temannya. Sekarang kalian dites apakah sudah bisa ya. Ini sekarang kesimpulannya, berarti kita belajar dari sini. Apa sih kesimpulannya setelah kita belajar tentang histogram, perbedaannya, kemudian cara menggambarnya, kemudian cara menyelesaikan masalah? Ada yang bisa? Kesimpulannya apa? Ya, Atan, silakan. Begini saja. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai histogram itu, kita dapat mengetahui apa itu histogram tadi, tentang biasa digunakan tadi untuk mendistribusikan suatu data, kemudian untuk penerapan di kehidupan sehari-hari, tadi seperti untuk mencari tinggi badan, kemudian ukuran sepatu, kemudian mengelompokkan nilai. Jadi kemudian kita mengajarkan LKPD, kita mengetahui bagaimana cara menggambar dari histogram tadi, dan ada 4 unsur yang terdapat di histogram, yaitu ada nilai, kemudian ada tepi bawah, tepi atas, dan frekuensi, yang dimana kalau untuk tepi bawah kita akan mengurangi nilainya tersebut sebesar 0,5, sedangkan yang ada di tepi atas kita menambahkan nilainya sebesar 0,5. Iya, baik. Terima kasih Atan ya. Betul ya. Untuk kesimpulannya sama seperti yang Atan jelaskan, itu untuk kehidupan sehari-hari sangat berguna ya untuk kalian, baik sekarang maupun yang akan datang. Setelah ini perhatikan, kalian akan saya bagikan refleksi ya, bisa kalian isi, kalian bagi setiap anaknya. Tidak usah diberi nama ya, tidak usah diberi nama, tapi dijawab dengan jujur. Baik. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Ya. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arga. Baik, saya akhiri dulu pembelajaran hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.